Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmahnya. Malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan materi adab dan akhlak para penuntut ilmu syar'i, dan pembahasan kita telah sampai ke bab 6. Di bab yang ke-6 ini al-muallif Al-Ustadz Yazid hafizahullah menyebutkan salah satu adab bagi seorang penuntut ilmu, yakni adab terhadap karib kerabat. Adab seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Di bab yang ke-6 ini, sehingga di bab yang ke-6 ini kita akan membahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya, serta terhadap tetangga dan masyarakat yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Karena sesungguhnya kita hidup di tengah-tengah manusia, baik itu kaum muslimin secara umum, adalah orang-orang kafir juga ada di dalamnya. Maka dari itu penting bagi seorang penuntut ilmu memiliki adab ini, terutama adab terhadap karib kerabat, orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan, masih ada hubungan nasab, hubungan darah dengannya. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki perhatian dan adab-adab terhadap karib kerabat tersebut. Baik karib kerabat itu masih dari tetangganya, baik karib kerabatnya tersebut tetangga dekatnya ataupun tetangga jauh, ataupun secara umum seorang penuntut ilmu harus memiliki adab terhadap tetangganya, sehingga ilmu yang dia pelajari benar-benar bisa diterapkan dan bisa menjadi wasilah sampainya ilmu tersebut kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang terdekat dengan tempat tinggalnya, keluarganya, karib kerabatnya, tetangga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Maka di sini beliau mengatakan di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya adalah yang pertama, mengetahui hak-hak kekerabatan. Jadi seorang penuntut ilmu harus mengetahui ini hak-hak kekerabatan, yaitu di antara yang paling utama dari hak-hak kekerabatan adalah kewajiban menyambung silaturahmi. Jadi wajibnya kita menyambung silaturahmi, dan sebaliknya haram bagi seorang muslim, lebih khusus lagi seorang penuntut ilmu, haram memutus silaturahmi tersebut. Sehingga wajib bagi seseorang atau seorang penuntut ilmu, seorang muslim, untuk menyambung silaturahmi dan tidak boleh memutuskannya. Haram memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang qati', seorang pemutus tali kekerabatan ataupun tali rahim. Jadi ini merupakan poin yang pertama di antara adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya. Ini hendaknya dia mengetahui hak-hak kekerabatan.
wajibnya menyambung silaturahmi dan tidak boleh memutusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang menyukai diluaskan baginya rizkinya. Jadi siapa yang suka, siapa yang senang, siapa yang gembira, yubsatu lahu fi rizkihi, jadi rizkinya itu diluaskan. Wa yunsa'u lahu fi atharihi, ataupun asarnya itu dipanjangkan. Umurnya bisa bermakna al-athar di sini adalah umur. Maksudnya ketika seorang meninggal dunia, asarnya itu masih ada, masih membekas pada orang lain. Kita bisa saksikan ada sebagian orang tatkala meninggal dunia, ya cuma hari itu saja dia ditangisi, cuma hari itu saja yang dia dikenang, dibicarakan, ya, kemudian diingat kebaikannya. Tapi setelah itu, setelah 2-3 hari atau setelah sepekan atau setelah sebulan sudah lupa. Ya, sudah dilupakan. Tidak ada yang mengingatnya, tidak ada yang, bahkan tidak ada yang mendoakannya. Ini khawatir, tidak ada yang mendoakannya. Ini berbahaya kalau tidak ada, sampai tidak ada yang mendoakannya. Sehingga mengapa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3, dan salah satunya yang terakhir Nabi mengatakan adalah ya waladin salih yad'u lahu. Ini seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Padahal kita ketahui selain anak yang penting secara umum kaum muslimin ketika mendoakan sesama kaum muslimin bisa sampai atau tidak? Bisa saja. Tapi kenapa dikhususkan anak yang soleh? Ya, padahal doa sesama kaum muslimin, bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Ini menunjukkan ketika diperintahkan kita mendoakan sesama muslim yang sudah meninggal, kita diperintahkan mendoakan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ada doa-doa sama kaum muslimin yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang dimintai, ya, ataupun orang yang dituju, yang dimaksud itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan anak yang soleh? Waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Padahal sesama kaum muslimin juga kalau mendoakan itu bermanfaat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan ikhwan-ikhwan kami yang sudah mendahului kami dalam masalah iman. Maksudnya siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Ini kan merupakan dalil bolehnya mendoakan sesama kaum muslimin yang sudah mendahului kita dalam keimanan. Lalu kenapa dikhususkan anak yang soleh? Saya bisa jawab. Khususnya yang punya anak ini bisa jawab biasanya. Kenapa dikhususkan anak yang soleh? Iya, karena kedekatan hubungan tersebut. Semakin dekat hubungan antara satu dan yang lainnya sampai kepada hubungan darah, maka akan semakin lama ngingatnya. Ya, semakin panjang dia ingin membalas jasa-jasanya. Beda kalau tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan ini, ya paling dia mengenangnya sesekali saja, walaupun tidak melupakan selama-lamanya, paling sesekali ingat. Udah 3 bulan ketika ada yang ceritakan, oh si fulan, oh ya teman kita dulu ya, itu semoga Allah mengampuninya. 1-3 bulan sekali. Ya atau tidak? Tapi kalau anak, Masya Allah, itu bahkan mungkin sehari berapa kali dia akan memintakan ampunan untuk orang tuanya. Subhanallah. Ya. Tapi seorang anak mungkin bisa berkali-kali dalam sehari, bukan sehari sekali saja, bukan 3 kali sehari seperti minum obat. Bahkan mungkin setiap sholatnya, setiap ada kesempatan berdoa, dia akan sisipkan kalimat, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, rahmatilah keduanya, ampunilah keduanya. Minimalnya itu. Nah ini dia makanya dikhususkan anak yang soleh. Bukan berarti selain anak itu enggak bermanfaat, doanya bermanfaat, tapi anak yang soleh. Itu seperti itu. Bahkan mungkin seorang anak yang soleh tersebut, walaupun dia sudah menjadi kakek nenek, dia masih menyebut Rabbighfir liwalidayya.
ya, Rabbighfir liwalidayya irhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Terus ya, terus dia mendapatkan, enggak putus ini dia. Ini namanya wa insaulahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, panjang umurnya. Padahal dia tidak beramal lagi, dia sudah terputus, sudah meninggal dunia, enggak bisa beramal, tapi seperti orang yang beramal. Kenapa? Karena sepanjang hari dia terus diampuni dosa-dosanya, diampuni terus setiap hari. Umurnya mungkin 70 atau 60 meninggal dunia. Punya anak, anaknya sampai umur 70. Sepanjang itu mendoakan orang tuanya, meninggal lagi. Mungkin dia mendoakan lagi ya kakek neneknya. Nah, demikian. Taib ya para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan menjadikan anak menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang soleh? Gimana caranya? Siapa yang tahu? Bagaimana caranya mendapatkan anak yang soleh? Ya? Mana yang jawab? Bagaimana caranya mendapatkan anak yang soleh? Ini para orang tua ini gimana kok nggak tahu ini? Bagaimana caranya mendapatkan anak yang soleh? Hah? Mencari istri yang soleha? Hampir benar. Orang tuanya harus soleh dulu katanya. Cara mendapatkan anak yang soleh yang paling utama itu menikah dulu. Oh, ketahuan tuh. Gimana mau dapat anak yang soleh nggak menikah kok? Habis itu baru kan gitu ya, dididik. Nah, begitu. Taib. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung silaturahmi, falyasil rahimahu. Siapa yang senang rizkinya itu diluaskan, sebagian para ulama menyebutkan bahwa maksud ayyubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rizkinya di sini bisa dua makna. Artinya benar-benar usahanya, rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia menjaga silaturahmi. Secara zahirnya begitu, kan begitu ya, itu yang difahami, diluaskan rizki. Tapi sebagian mengatakan tidak. Maknanya di sini walaupun ya jumlah dari harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak seperti yang lainnya, akan tetapi keberkahannya terasa luas. Jadi keberkahan dari rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya itu luas, terasa berkahnya. Yang dikatakan berkah itu kan maksudnya dia terus menerus. Makna berkah itu kan dari kata birkah juga ya. Birkah itu kan artinya mata air. Ya, mata air. Ya, ini sebagian ulama menyebutkan makna barokah itu adalah ziyadatul khair wa subutuhu. Bertambahnya kebaikan itu dan tetap terus subut, tetap terus begitu. Itu dia barokah. Sehingga walaupun nilainya kecil tapi ada terus. Walaupun kecil. Itu namanya harta yang barokah, rizki yang barokah. Jadi harta yang barokah, rizki yang barokah itu tidak difahami harus jumlahnya banyak. Ya, terkadang kita dapati ada orang-orang yang hartanya itu biasa saja, tidak banyak, bukan orang kaya, biasa saja, sedikit hartanya, akan tetapi diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat manfaatnya. Ya, terlihat manfaatnya. Walaupun rizki yang dia dapati itu tidak banyak. Taib. Jadi sebagian memaknai ayyubsata lahu fi rizqihi di sini adalah maknanya keberkahannya, bukan dari sisi usaha ataupun jumlah harta diperluas atau diperbanyak, tapi bisa itu maknanya. Nah, demikian juga wa yunsa'alahu fi azarihi, dan dipanjangkan umurnya. Nah, panjang umur ini juga yang dimaksud dua kata para ulama. Bisa bermakna secara hakikinya, bisa maknawi. Secara hakiki artinya orang yang menyambung silaturahmi ditambah umurnya. Jadi tambah panjang, yang seharusnya dia meninggal 25 tahun jadi 40 tahun, ya gitu. Ya, tapi biiznillah semua itu dengan izin Allah. Bisa enggak umur seorang bertambah? Bisa. Bisa enggak kematian seorang tertunda? Bisa. Tapi semuanya dengan izin Allah. Itu terjadi sebab. Ada sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadisnya, kalau ada sesuatu yang bisa ya menunda takdir, ya kurang lebih seperti itu ya, melainkan doa. Artinya ini keutamaan doa itu bisa merubah, sebab doa itu bisa berubah takdir. Ya, dengan sebab doa takdir seseorang bisa berubah. Yang harusnya dia meninggal dunia
kan begitu ya, di 2 Januari 2018. Tapi di bulan Desember ya dia berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku. Allah panjangkan. Enggak jadi dia meninggal. Itu semua dengan izin Allah. Mungkin atau tidak seperti itu? Ya bisa saja, Allah Maha ya berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi demikian, dan salah satu sebabnya juga adalah menyambung silaturahmi. Menjaga silaturahmi itu bisa menyebabkan umur seseorang itu bertambah panjang. Jadi benar-benar jumlahnya itu bertambah. Seperti tadi, rizkinya itu benar-benar ditambah dengan sebab silaturahmi, menjaga silaturahmi. Tapi bisa secara maknawi saja. Ya, artinya umurnya tetap sedemikian, artinya tidak ditambah umurnya, 25 ya 25, kan begitu ya, 20 atau 30. Akan tapi keberkahannya, asarnya tersebut, keberkahan dari orang tersebut, umurnya itu kelihatan panjang. Sehingga walaupun dia meninggalnya masih muda, kan begitu ya, meninggalnya tidak begitu tua, tidak sampai 80, mungkin 40, mungkin 30, mungkin 20 sudah meninggal dunia, tapi setelah meninggal asarnya tersebut dipanjangkan oleh Allah. Asarnya tersebut dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih terus membekas kebaikan-kebaikannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan silaturahmi ya. Ini salah satu keutamaan menjaga silaturahmi tersebut. Nah, seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha menjaga silaturahmi karena ya manfaatnya itu besar. Ya, bisa meluaskan rezeki dan memperpanjang umur dengan dua makna tadi. Bisa kedua-duanya diperoleh oleh seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang qati', dari kata qata'ah. Seorang yang memutus ya silaturahmi, ini tidak akan masuk surga. Apa maknanya tidak masuk surga di sini, ikhwan? Ya. Kalau ketemu sama orang yang pemahamannya takfiri, nah ini kafir. Loh iya kan? Tidak masuk surga, kafir berarti. Berarti di mana kamu? Neraka. Enggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ya ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah itu menyambung silaturahmi. Menyelisihi itu, memutus silaturahmi, ini enggak berhukum dengan hukum Allah. Kafir. Jadi takfiri antum. La yadkhulul jannah qati, enggak masuk surga seorang pemutus silaturahmi. Berarti memutus silaturahmi kafir. Ya, jadi hadis-hadis yang seperti ini, seperti yang pernah kita jelaskan, itu bisa dibawakan kepada dua maknanya. Artinya di sini tidak masuk ke dalam surga, maksudnya ya dia tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Karena ada orang-orang yang pertama masuk surga. Nah, dia enggak bersama mereka. Artinya dia tertunda masuk surganya gara-gara memutus silaturahmi. Tertunda masuk surganya bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Dia ditahan dulu. Di mana ditahan? Ya di neraka kan begitu ya. Di sana dia ditahan. Itu maksudnya la yadkhul jannah. Dia tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga yang pertama bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Dia tertunda masuknya gara-gara dosanya ini. Namun kata para ulama selama dia tidak menghalalkannya. Karena yang jadi masalah kalau dia menghalalkan perbuatan haram tersebut. Kalau dia menghalalkan perbuatan haram tersebut, ya la yadkhul jannahnya masuk di sini, ya dia la yadkhul jannah qati'un abadan. Artinya dia tidak masuk surga selama-lamanya karena dia menghalalkan perbuatan yang haram. Karena dia menghalalkan perbuatan yang haram. Nah, demikian ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Nah, seorang penuntut ilmu tidak pantas untuk memutus silaturahmi, apalagi dengan membawa ilmu, ya, dikenal sebagai seorang talibul ilm, maka hendaknya berusaha untuk menjaga silaturahmi tersebut. Yang kedua, kata beliau, sebagai adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat, mengunjungi mereka, yakni mengunjungi karib kerabat. Jadi kunjungilah karib kerabat, memberikan hadiah, ya, berkata yang baik, berwajah ceria ketika mengunjungi dan bertemu ya dengan keluarga. Jadi jangan karena pemahaman yang enggak sama lagi, keluarga saya itu enggak enggak memahami sunnah gitu ya. Jadi
tidak perlulah dikunjungi. Jadi kunjungi, tetap dikunjungi. Ya, mengunjungi mereka, memberi hadiah. Kemudian kalau bertemu berkata dengan kata yang baik, berwajah ceria. Ya, secara umum Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya, senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Apalagi masih saudara yang ada kekerabatan, yang masih ada hubungan darah, yang masih ada hubungan keluarga. Jelas mereka lebih utama untuk mendapatkan senyum kita. Jangan karena keluarga kita belum memahami sunnah, belum memahami Islam yang benar, masih ikut amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ya, mungkin kita melihat atau sebagian saudara-saudara kita belum memahami sunnah sehingga mereka terjerumus di dalam beberapa perbuatan-perbuatan yang muhdasat, perbuatan yang mengada-ngada. Namun hal tersebut tidak menyebabkan putusnya silaturahmi. Bahkan sekalipun mereka adalah orang-orang yang mungkin bukan Islam, artinya karib kerabat kita tapi bukan dari kaum muslimin. Seperti kaum muslimin yang mungkin masih punya saudara-saudara ataupun kerabat-kerabat yang di luar Islam seperti Nasrani ataupun yang lainnya. Ya, maka di sana masih tetap dianjurkan bagi kita untuk menyambung silaturahmi tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, kisahnya Abu Hurairah ataupun beberapa sahabat yang lainnya, ataupun yang dijelaskan oleh para ulama tentang pentingnya menjaga hubungan silaturahmi ini, menjaga hubungan kekerabatan, ya, menjenguk mereka, mengunjungi mereka dan mendakwahi mereka. Ya, dengan mengunjungi mereka, memberikan hadiah, berkata-kata yang baik, berwajah ceria ketika mengunjungi dan bertemu mereka. Baik, kemudian yang ketiga, bersabar atas gangguan mereka. Ya, jadi berusaha untuk bersabar atas gangguan karib kerabat dan memaafkan kesalahan mereka jika mereka berbuat salah kepada kita. Jadi seorang thalibul ilmi seharusnya lebih arif, seharusnya lebih bersikap hikmah di dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Jangan justru perbuatannya menunjukkan dia sama seperti orang enggak punya ilmu. Ya, jadi dia berusaha untuk menerapkan ilmu tersebut. Inilah manfaatnya menuntut ilmu. Agar apabila kita mendapatkan masalah demi masalah, terutama dari kalangan keluarga kita, dari kerabat kita sendiri, ya, dari keluarga kita sendiri, kita bisa menyikapinya dengan ilmu. Di antaranya adalah bersabar ketika kita mendapatkan gangguan dari karib kerabat kita, dari keluarga kita. Seperti yang terjadi pada Nabi SAW ataupun sebagian besar para sahabat, yang mana keluarga mereka belum mempercayai dan belum meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga mereka memusuhi Nabi SAW dari keluarga beliau juga, ya, ataupun dari sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi bersabar atas gangguan mereka, memaafkan kesalahan mereka, bahkan ketika ditanya, apalagi gangguan tersebut dari keluarga kita yang masih muslim, masih ala ismil Islam, mereka masih di atas nama Islam, ya, mereka masih di atas nama Islam, karena tidak diperbolehkan bagi kita untuk tergesa-gesa dan terburu-buru untuk menjatuhkan vonis kafir, ya, kepada orang-orang yang mungkin di sana ada uzur bil jahal, ada ketidaktahuan, ada keterpaksaan, ada fahmul ghalat, ada pemahaman yang memang keliru, terkena syubhat. Ada banyak alasan-alasan seorang itu tidak terburu-buru untuk dijatuhkan kafir. Ya, bahkan kita dapati dalil-dalil yang mendukungnya. Mungkin antum pernah baca kisah bagaimana seorang yang kehilangan kendaraannya beserta barang-barangnya di sebuah falah, di sebuah padang pasir yang luas. Tahu cerita ini kan? Iya. Kemudian dia tertidur ingin istirahat di sebuah pohon, tapi karena lupa menambatkan, lupa ngunci stang ontanya. Nah, ini dia bahayanya. Jadi dulu ada juga yang lalai kan gitu ya. Lupa dia, ketidur, kelelap. Tali onta itu masih di tangan, terlelap. Terbangun, enggak ada ontanya. Ini di padang pasir Sahara kan begitu ya, enggak ada orang satupun. Pohon saja jarang. Hilang, begitu bangun, loh mana ontanya? Padahal barang-barang perbekalannya tersebut semua ada di atas ontanya, hilang. Dia berjalan ke sana, melihat, enggak ada tanda-tanda. Akhirnya dia kembali ke pohon tadi.
dia tertidur lagi. Kan begitu kisahnya. Ya, ketika dia bangun, ada lagi tali itu sudah di tangannya beserta unta dan barang-barangnya, ada lagi. Saking senangnya dia, apa dia katakan kepada Allah? Ya, Allahumma anta abdi ana rabbuka. Ya kan sampai seperti itu, saking senangnya dia. Ya Allah, kamu itu budak saya. Saya ini Tuhanmu. Ini kalimat seperti ini kufur atau tidak? Kalimat ini kufur atau tidak? Kufur seperti ini mengatakan Allah, ya Allah kamu yang hamba, saya yang Tuhan. Ini kan sama ucapannya seperti Fir'aun. Tapi kenapa tidak kafir? Karena saking senangnya. Jadi nggak sengaja kan begitu ya. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang melakukan kesalahan nggak sengaja, nggak tahu, saking senangnya, saking takutnya, kan begitu ya. Saking gembiranya bisa salah. Apalagi saking takutnya bisa salah. Ya. Taib ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus bersabar terhadap gangguan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, apalagi mereka masih muslim ya, dari kalangan kaum muslimin. Taib. Nah, bahkan ketika ditanya tentang sedekah yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdhalus shadaqah ala dzirrahimil kasyih. Sedekah yang paling utama, yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat dirrahim, yang masih ada hubungan rahim, masih ada hubungan kekerabatan, tapi memusuhi, maksudnya jahat, gitu ya. Jadi ini merupakan afdhalus shadaqah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga yang masih kerabat, yang masih ada hubungan rahim, akan tapi kasyih, suka ganggu. Ya, suka usil. Ada kan keluarga begitu? Ada kadang begitu ya. Ada keluarga seperti itu kadang. Ya. Nah, jadi walaupun mereka artinya berbuat jahat, tetap kita dianjurkan untuk bersedekah kepada mereka. Bahkan ini lebih utama, afdolnya kata beliau, ketika seorang itu bersedekah. Kenapa? Karena dengan sebab itu lebih melunakkan hatinya. Wah, orang ini saya jahatin kok tambah baik, gitu ya. Saya berbuat usil, saya artinya berbuat jahat kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Ini benar-benar akhlak yang mulia, adab yang mulia, khususnya bagi seorang penuntut ilmu yang tahu ilmu, hendaknya dia berusaha menerapkan ini, ya, dengan ilmu. Seorang itu dengan ilmu maka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian yang keempat kata beliau, di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya adalah membantu kebutuhan mereka. Berusaha untuk membantu kebutuhan karib kerabat kita, bersedekah dengan mereka, terutama karib kerabat kita yang fakir. Jangan jauh-jauh cari orang fakir, cari orang miskin. Ternyata keluarga kita sendiri ada orang miskin. Ya, heboh repot cari, ini saya mau cari orang miskin, cari orang fakir, saya mau bersedekah, saya mau menyumbang, mau ini. Ternyata keluarganya ada orang miskin. Nah, ini kurang tepat seperti ini. Bukan berarti itu perbuatan dosa ataupun perbuatan haram, tidak. Tapi ini tidaklah utama. Ini tidak menunjukkan kedalaman ilmunya. Ya, ini tidak menunjukkan fahamnya dia tentang mana yang lebih afdol fal afdol, mana yang lebih utama dan lebih utama. Jadi berusaha membantu kebutuhan mereka, bersedekah kepada mereka yang fakir, maksudnya kepada karib kerabat. Karena dengannya seorang penuntut ilmu mendapat dua ganjaran. Seorang penuntut ilmu akan mendapat dua ganjaran ketika dia berusaha berbuat baik, bersedekah kepada orang fakir miskin yang masih ada kekerabatan. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Bersedekah kepada seorang miskin dapat pahala satu sedekah. Wa 'ala dzil qarabah isnani. Tapi ketika dia bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan, itu dua, sedekah wasilah. Dia dapat pahala sedekah itu sendiri dan dapat pahala silaturahminya. Jadi menyambung silaturahmi itu ada pahalanya, bukan enggak ada. Mengunjungi, bentuk-bentuk silaturahmi itu bukan cuma hanya sebatas mengunjungi rumahnya ya, itu saja sudah dikatakan silaturahmi. Bisa juga dengan mengucapkan salam, mengirimi surat, tanya kabar melalui SMS, melalui WA, telepon dia. Itu kan banyak wasilah-wasilah sehingga sampai kepada silaturahmi tadi. Artinya sebab-sebab yang bisa menjadikan hubungan kekerabatan itu tetap terjaga, itu dikatakan silaturahmi. Tidak hanya berkunjung.
Karena kalau kita batasi hanya sebatas berkunjung, sulit bagi kita. Mungkin ada sebagian yang enggak punya ongkos untuk beli tiket pesawat. Kan begitu ya? Kalaulah silaturahmi hanya dibatasi harus berkunjung saja. Baik ya, berjamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan. Apalagi karib kerabat tersebut masih orang-orang fakir, miskin, maka ini tadi ya, kita mendapatkan dua pahala, terutama bagi seorang penuntut ilmu. Ataupun karib kerabat kita tersebut ya termasuk orang-orang yang yang janda, kan begitu ya, dia masih janda, fakir, miskin, duafa, atau penuntut ilmu. Karib kerabat kita tersebut adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nah, kita kadang nyumbang sana, nyumbang masjid, nyumbang, tapi jauh-jauh, kan begitu ya. Ternyata di tengah-tengah keluarga kita ada yang membutuhkan hal tersebut. Lalu bagaimana kalau sampai mereka tahu? Ya, betapa sedihnya mereka. Waduh, saya ini masih sedarah dengan dia, masih kerabat dengan dia, tapi nyumbangnya jauh-jauh di sana. Padahal saya membutuhkan. Mungkin dia tidak berbicara, tapi hatinya akan merasakan itu. Ya, akan merasakan itu. Taib. Dan membantu orang miskin ataupun seorang janda secara umum itu pahalanya seperti orang berjihad. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Jadi seorang yang berusaha ya untuk membiayai, membantu armalah, yakni para janda, ataupun membantu orang miskin, orang-orang yang berusaha untuk itu, kal mujahid fi sabilillah. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang perang pahalanya, Masya Allah. Ya, makanya kalau di sana ada janda-janda ya ditolong. Ya, apalagi janda yang kurang mampu gitu ya, miskin. Enggak harus dinikahi, saya enggak bilang harus dinikahi. Antum loh bener kan hadisnya ada. Maksudnya ditolong, dibantu dengan bantuan dana, kan begitu ya. Demikian juga orang miskin, apalagi yang masih ada hubungan kekeluargaan. Bahkan kata Nabi SAW sambungan hadis tadi, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ya, wa kal qa'imil ladina la yaftur wa kas-sa'imil ladina la yuftir. Atau bahkan kata Nabi, pahalanya itu seperti orang yang qiyamul lail yang enggak berhenti-berhenti dalam satu malam berdirinya. Ya, atau seperti orang yang puasa enggak berbuka. Seperti itu pahalanya, besarnya pahala orang-orang yang membantu para janda dan orang miskin. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dari adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat, yakni memperhatikan petunjuk Islam dalam tingkatan prioritas menyambung kekerabatan. Maksudnya kita harus memperhatikan tadi, mana yang lebih utama, mana yang lebih dahulu, itu kita perhatikan. Karena karib kerabat itu ada yang memang kerabat paling dekat, ada yang sangat dekat sekali, yaitu dua orang tua, ya, kemudian keluarga-keluarga dari kedua orang tua dan seterusnya. Nah, itu maksudnya kita harus melihat skala prioritasnya, ini nyambungnya yang mana dulu kepada ibu, lalu bapak. Nah, di antara ibu bapak lebih dahulukan ibu. Ya, sebagaimana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalimatnya itu? Ya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang ya bihusni sahabati, ya, atau afdalun nas bihusni sahabati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, atau seperti yang disebutkan dalam hadis, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan dariku? Maka beliau menjawab, ummuk, summa man, ummuk, summa man, ummuk, ya, summa man, summa abuk, ya, ibumu, sampai 3 kali, kemudian setelah itu ayahmu. Nah, jadi itu. Demikian juga nenek, lalu kakek, bibi, lalu paman, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Taib. Kemudian di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Kalau tadi kepada karib kerabat, ini kepada tetangga dan masyarakat. Yang pertama, mengetahui hak-hak mereka, mengetahui hak-hak tetangga, dan berusaha untuk melaksanakan hak-hak tetangga. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jar dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ada 10 di sana, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wa'budullah. Ini yang pertama.
beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Apa yang berikutnya? Berbuat ihsan kepada dzil qurba. Ya, ini karib kerabat dari kedua orang tua. Wal yatama, berbuat ihsan juga kepada anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim yang masih hubungan kekeluargaan. Itu maksudnya ini urutannya. Wal masakin, berbuat ihsan juga kepada orang-orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan. Wal jar dzil qurba, dan berbuat ihsan juga kepada tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan. Itu maksudnya jar dzil qurba, tetangga yang masih ada kekerabatan. Ya, di dekat rumah kita, tetangga-tetangga kita, tapi masih saudara kita juga. Itu berbuat baik kepada mereka lebih diutamakan. Ya, wal jaril junubi, baru tetangga yang jauh. Artinya wal jaril junubi adalah tetangga yang bukan karib kerabat. Wasahibi bil janbi, itu ada sambungan ayatnya ya. Dan sahibi bil janbi. Sahibi bil janbi ini yang dimaksud adalah sahabat terdekat. Siapa sahabat terdekat yang dimaksud di sini? Sebagian ahli tafsir menyebutkan adalah pasangan, pasutri, pasangan suami istri. Ya, sahibi bil janbi maksudnya sahabat yang ada di sisinya. Ya, seorang laki-laki sahabat di sisinya yang ada benar-benar di sisinya menemani dia adalah istri atau istri kepada suami. Wa ibnis sabil, demikian juga ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil itu apa maknanya? Hah? Apa makna ibnu sabil? Antum sering mendengar dapat zakat ibnu sabil kan gitu ya. Apa itu ibnu sabil? Hah? Apa itu ibnu sabil? Oh, enggak tahu. Ibnun itu apa artinya ibnun? Anak, sabil jalan, berarti anak jalanan. Ibnu sabil anak jalanan. Ibnu sabil adalah para musafir. Jangan antum literlek betul. Ibnu sabil, ibnun, anak, sabil, jalan, berarti anak jalanan. Ya, jadi itu mengetahui hak-hak mereka. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an ini tetangga. Jadi harus kita ketahui hak mereka. Yang kedua, etika atau adab seorang penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakatnya, beretika dengan adab-adab Islam bersama mereka ketika bertemu. Jadi kalau bertemulah kan begitu ya, senyum, jabat tangannya, ucapkan salam, ya, jangan buang muka, yaitu dengan mengucapkan salam, wajah berseri, merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka. Yaitu di antara etika ataupun adab seorang penuntut ilmu ketika bertetangga dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, menghormati mereka. Ya, sekalipun mereka artinya orang-orang yang kita dapati sering melakukan acara yang muhdas, acara yang bid'ah. Bukan berarti setiap ketemu kita harus buang muka, kan begitu ya? Tidak, tetap kita menunaikan adab-adab tadi. Kemudian yang ketiga, menghormati mereka. Berbuat kebaikan kepada mereka, menolong mereka. Ya, bila mereka membutuhkan bantuan, diundang gotong royong. Misalnya kan gitu ya, gotong royong RT, ya datang gotong royong. Ya, selama memang di dalamnya tidak ada acara-acara yang bertentangan dengan syariat. Ya, memenuhi undangan mereka, ya datangi. Undangan RT misalnya, undangan makan, datang makan. Ya, undangan ini. Ya, selama tidak melanggar syariat, ini kata beliau ya, selama tidak melanggar syariat. Di dalam acara, dalam undangan tersebut tidak ada perbuatan yang melanggar syariat. Kalau yang ada yang melanggar syariatnya ya kita mohon izin pulang kan gitu ya, dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh menghadiri acara syirik dan bid'ah. Ya, kalau dia diundang acara yang di sana ada kesyirikan kan gitu ya, ada acara kebid'ahan, ya kita tidak perlu datang. Ya, kita tidak perlu datang ke sana karena ketaatan kepada Allah itu lebih kita utamakan. Namun pada hal-hal yang lain tetap kita harus menjaga hubungan kemasyarakatan kepada tetangga kita tadi. Ya, jadi bukan pada semua ya perkara kemudian kita memutuskan hubungan dengan manusia, tidak. Yang kita putuskan ataupun yang kita jauhi hanyalah perkara-perkara yang melanggar syariat, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi. Selain itu ya kita ikut, kita datang. Ya, kalau memang di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Demikian. Yang keempat, membimbing mereka dengan lemah lembut, ajarkan mereka dengan bertahap dan sabar. Ya, ini memang perlu kesabaran ya ketika bermasyarakat, bermuamalah bersama masyarakat. Yang kelima, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka baik dengan lisan, tangan maupun lainnya.
tidak boleh menggunjing, membicarakan aib mereka, tidak mencari-cari kejelekan dan kesalahan mereka, dan hendaknya menutupi aib mereka. Kalau kita mengetahui masyarakat atau tetangga kita ada yang berbuat salah, ada berbuat yang tidak baik, maka perintahnya bukan untuk diceritakan, akan tapi untuk dinasehati. Jadi hindari membicarakan, terlalu banyak membicarakan kesalahan-kesalahan masyarakat ataupun tetangga, ya. Karena khawatir kita juga akan terjatuh kepada perbuatan ghibah tadi. Kecuali memang diperlukan untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan salah mereka. Kemudian yang keenam, sabar atas sikap bodoh mereka dan sabar atas gangguan mereka. Ya, kalau diganggu ya sabar dulu. Ya, sabar terlebih dahulu, lebih mengutamakan kearifan, sikap hikmah bijaksana, kelemah lembutan. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati mereka dan membimbing serta memberikan hidayah kepada mereka. Berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 34. Itu bisa dilihat di sana, wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang awalnya benci, akan tetapi disikapi dengan kelembutan, disikapi dengan kebaikan, justru dia menjadi teman setia, bahkan lebih setia dari teman sebelumnya, dari teman-teman yang biasa. Banyak kejadian seperti itu. Walaupun tidak ya semuanya seperti itu terjadi, kan begitu ya. Akan tapi setidaknya kita berusaha untuk menempuh hal tersebut agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dalam surat Fussilat ini. Ya, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada pahala khusus bagi orang-orang yang memang lebih mendahulukan maslahat dan lebih banyak memaafkan. Ingat, disyariatkan memaafkan bagi orang yang mampu membalas. Itu manfaat. Ya, maafnya tersebut inilah maaf yang dengan izzah. Pemberian maaf tapi dengan penuh keperkasaan. Jadi maaf yang terpuji itu bukan memberi maaf namun dia sendiri enggak bisa balas. Dia sendiri takut-takut, ya Pak, saya maafkan. Ini enggak terpuji kasih maaf gini. Memberi maaf yang terpuji kalau dia sebenarnya mampu membalas. Saya bisa, kan begitu ya, membalas perbuatan jahat dia tersebut. Dan dia mampu, dan bahkan mungkin dia bisa membalas lebih besar lagi. Akan tetapi dia lebih mendahulukan maafnya. Ini namanya maaf terpuji. Tapi kalau sudah getar-getar lutut, ya saya maafkan, itu enggak terpuji. Ngasih maafnya itu enggak terpuji. Itu namanya ketakutan. Ngasih maaf yang ketakutan. Baik ya, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup mungkin sampai di sini pembahasan kita pada bab yang ke-6 tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap keluarga, karib kerabatnya, ya, demikian juga terhadap tetangga dan masyarakatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang bertanya. Iya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah orang yang mu'zi, orang yang mengganggu. Ya, bukan orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan, yang berbuat islah, berusaha untuk mencari perbaikan, ini tidak tercela. Walaupun dia berusaha kemudian dicela, kan begitu ya? Dia berusaha Pak, kan gitu ya, tapi gitu ya. Dia buang muka. Ya, tidak usah antum ya. Saya juga merasakan demikian, kan begitu ya. Ada di antara tetangga-tetangga itu yang enggak tahu, enggak pernah ada masalah sama kita, akan tapi setiap ditegur itu enggak menjawab. Bahkan meludah, kan begitu ya. Kita tegur malah meludah. Cuy gitu ya. Sabar saja. Bukan kita enggak bisa membalasnya. Ya, mudah bagi kita membalasnya. Orang kita punya tenaga juga, orang kita siap mati juga, kan begitu. Tapi bukan itu. Kita lebih mendahulukan ilmu. Kan gitu ya. Kita lebih mendahulukan adab, akhlak. Sehingga ya kita tetap sabar, itu tidak tercela bagi kita. Itu bahkan banyak keutamaannya tadi kita dapat ya, banyak keutamaannya. Sampai afdhalus shadaqah itu tadi ya, kepada keluarga yang suka berbuat jahat. Ya, jadi artinya itu tidak ada kerugian bagi kita.
Ya, artinya tidak ada celah bagi kita. Yang penting kita tidak demikian, yang mengganggukan dia, yang bencikan dia, kan gitu ya. Kita tidak. Nah, justru kita ingin melakukan perbaikan. Ya, dia yang menanggung dosanya. Bahkan mungkin dengan sebab itu bisa jadi nanti berbalik. Berbalik maksudnya artinya dosa kita itu gugur, ya dia yang tanggung kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Betul. Mengunjungi keluarga kita. Iya. Taib. Jadi apabila seorang laki-laki dan wanita sudah menikah, maka ya ini menjadi salah satu hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan sebab nikah. Ya, dengan sebab nikah. Jadi pernikahan merupakan salah satu sebab yang menjadikan dahulunya tidak keluarga jadi menjadi keluarga. Menjadi keluarga. Bahkan di sana terjadi mahram mu'abbad, terjadi mahram-mahram yang abadi. Kan begitu ya? Itu kan mahram itu. Artinya ibu si istri itu kan mahram terus, walaupun bercerai nanti. Walaupun mereka bercerai misalnya, itu ibunya mantan istrinya laki-laki itu tetap ibu bagi dia. Enggak boleh dia menikahinya, haram. Nah, itu mahram namanya. Kan begitu ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau itu sudah terjadi pernikahan, maka ya hubungan kekeluargaan itu menjadi wajib untuk dijaga. Setelah keluarga dari masing-masing suami istri ke bapak ibunya masing-masing dia jaga, kemudian ke keluarga dari pasangan masing-masing. Istri berusaha menjaga hubungan kekerabatannya kepada bapak ibu dari suaminya yang menjadi bapak ibunya juga. Ya, mertuanya bahasanya. Ya, suami juga demikian. Berusaha untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan mertua, ya, bapak atau ibu dari istrinya, mertua laki-laki ataupun ya mertua dari mertua perempuannya. Nah, demikian. Ya, adapun misalnya sebagian orang yang mungkin merasa enggan, kemudian memang terkadang sering terjadi seperti itu ya. Jadi kurang inilah gitu ya, kurang akrab, kurangnya kekerabatan tersebut antara keluarga suami dan keluarga istri, bahkan mungkin pernah terjadi masalah. Nah, ini memang terkadang menambah pekerjaan itu, sebenarnya menambah pekerjaan. Tapi kalau memang niat kita tulus berusaha untuk menyambung itu, tapi dari pihak lain ternyata tidak, yaitu tadi seperti yang kita sebutkan tadi. Yang penting kita berusaha untuk menjalankannya, berusaha untuk menunaikan. Kalau dari sana tidak membalas dengan kebaikan, ya sudah. Ya, yang penting kita dihukumi dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah. Sudah masuk waktu salat Isya ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.